Upaya-upaya pemberdayaan perempuan telah dan akan terus dilakukan. Untuk Kabupaten Malang, salah satunya adalah menjawab fenomena gunung es pernikahan dini atau perkawinan anak. Ini persoalan multidimensi yang harus dijawab secara multi pihak dan oleh multisektor. Perlu perorganisasian kelompok basis, penyadaran publik, dan dialog-dialog panjang dengan para pengambil kebijakan. Ibu Hani Dwi Martia Didi. Beliau adalah kepala desa perempuan di Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari. Namun selain itu beliau memegang banyak sekali jabatan di organisasi-organisasi lain, sehingga beliau adalah narasumber yang tepat untuk kita bicara hari ini. Bicara tentang pernikahan dini, saya ambil sampling di desa saya sendiri. Pada saat saya memimpin di desa, banyak sekali pengajuan dispensasi pernikahan. Saya cukup enggan sebetulnya kalau harus berhadapan dengan dispensasi pernikahan. Artinya di sana usia baik pengantin perempuan maupun pengantin laki ini banyak dipaksakan. Ada kadang perempuannya baru 16, lakinya baru 17 atau 18. Tetapi karena banyak alasan baik dari pihak pengantin ataupun orang tua memaksa, akhirnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, seorang kepala desa akhirnya juga mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun dengan beban moral yang cukup tinggi, ini akhirnya harus kita tanda tangan. Khususnya di desa saya, beberapa kelompok-kelompok perempuan itu kita hidupkan memang. Antara lain mewadahi kelompok usia remaja, ibu-ibu muda, bahkan juga ibu-ibu yang sudah semi lansia, mendekati usia lansia. Di komunitas ini kita bangun satu skill, bagaimana mereka mendapatkan keterampilan, karena sejak mereka putus sekolah merasa tidak punya kemampuan apa-apa, juga tidak berusaha memperbaiki dirinya. Jadi mereka cenderung mengambil jalan pintas. Saya tidak punya apa-apa, ya sudahlah, saya mending menitipkan hidup saya kepada lelaki idaman tadi, tanpa berpikir bahwa dia punya kemampuan bisa dia kembangkan agar dia menjadi sosok perempuan yang mandiri. Nah, barulah kemudian ketika dia bercerai, merasakan bahwa ternyata seperti itu, baru dia tertarik dengan komunitas yang saya maksud tadi. Sebelumnya kalau diajak tidak akan mau. Komunitas ini hidup berisi dengan mereka-mereka yang pernah patah sayap sehingga baru masuk. Di situ mereka memulai hidupnya. Jadi komunitas ini sangat luar biasa, Ibu. Bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan baik secara emosional dan fisik. Mereka sangat terluka sebetulnya. Dari unsur pemerintah desa yang saya buat, saya juga berusaha mewadahi apa yang menjadi keinginan mereka. Pasca mereka punya keterampilan, desa bisa berbuat apa, kan seperti itu, Bu. Betul. Akhirnya kami membuat unit-unit usaha. Salah satunya Bank Sampah Tirto Berseri. Itu juga kita menampung hasil karya mereka, bahwa dari mengelola sampah itu bisa jadi nilai ekonomi, memperbaiki keadaan keluarga pasca perceraian, itu ternyata juga ampuh untuk mereka kembali merasa dianggap ada. Sebetulnya peran perempuan di Kabupaten Malang sangat luar biasa, Ibu. Hanya perempuan di Kabupaten Malang setelah saya keliling ke Kabupaten Malang itu tidak punya kepercayaan diri. Jadi masih menganggap bahwa jabatan-jabatan yang hari ini seharusnya bisa diraih perempuan itu masih milik kaum lelaki. Masih takut untuk bersaing dengan bapak-bapak, dan merasa itu tadi lingkungannya juga masih mendoktrin bahwa itu miliknya, areanya milik laki-laki, areamu bukan di sana, sehingga perempuan tidak punya keberanian untuk memulai karir, memulai menempatkan posisinya di posisi yang seharusnya itu, Bu, karena latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan itu banyak membuat keberanian itu surut. Contoh di lingkup desa. Selama ini di forum musyawarah desa. Jadi untuk menentukan sebuah perencanaan, program untuk dieksekusi jadi sebuah proyek, itu kan kita melalui beberapa tahapan. Salah satunya forum musyawarah perencanaan desa, sudah situ. Nah, di situ biasanya ibu-ibu saya, kader-kader saya, kelompok-kelompok ibu itu tidak banyak berbicara. Saya evaluasi 1 kali musyawarah, 2 kali kok ibu-ibu tidak berani bicara. Coba saya kumpulkan secara internal. Saya tanya, kenapa?
kita sudah ngobrol banyak tentang program perempuan. Kenapa saat eksekusi kok ibu-ibu tidak bicara? Padahal di situ kuncinya, kepala desa nggak bisa untuk melaksanakan proyek kalau tidak ada usulan dari bawah. Kalau ibu-ibu diam, ya saya melaksanakan proyeknya bapak-bapak saya bilang. Ternyata jawaban dari ibu-ibu adalah bahwa di forum kecil mereka di tingkat dusun, RW atau RT ternyata sudah disepakati bahwa itu akan diwakili oleh bapak-bapak. Ibu-ibu tidak usah bicara, cukup hadir saja. Nah, akhirnya saya ngomong gini, kalau panjenengan cukup hadir, untuk apa? Arti hadirnya apa? Tak bilang gitu. Terus bagaimana Bu caranya kita? Nanti dikira kita ini kudu sama bapak-bapak. Kalau di desa kan seperti itu. Akhirnya berarti di situ butuh support dari bapak-bapak. Akhirnya saya buatlah forum. Di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya bilang, bolehkah bapak-bapak ibu bicara? Bapak-bapak pasti boleh Bu. Akhirnya ibu bicara, nyampaikan. Justru usulannya, paparannya itu kan lebih detail, lebih bagus. Saya sampaikan, kenapa ibu-ibu pinter kok nggak boleh bicara di forum besar? Saya tanya gitu ke bapak-bapak. Jawabannya adalah, kan sudah ada Pak RW, sudah ada Pak RT gitu. Yang namanya aspirasi itu tidak boleh ada keterwakilan Pak. Itu harus ada secara personal, ada hal-hal yang tidak bisa diwakili. Baru setelah itu Bu, sekarang kuota 30% yang ada di forum saya, perempuan selalu bicara. Nah itu salah satu cara memotivasi bahwa perempuan ini harus diakui dulu oleh bapak-bapak dulu. Saya yang pertama Ibu, khususnya untuk pemimpin perempuan harus berani terbuka, jujur terhadap realita yang terjadi di dalamnya. Sehingga ketika para pemimpin perempuan itu sudah berani terbuka terkait pernikahan dini contohnya, kita buat aja seluruh pemimpin perempuan coba buka datanya. Kalau memang di situ betul-betul real datanya seperti itu, kita buat apa gerakan yang akan kita buat sehingga melalui pemimpin perempuan ini akan muncul solusi. Ini akan bisa dibuat untuk desa-desa lain bahwa oh ternyata kalau buka data betul tidak hanya lapor ke pemimpin bahwa data pemimpinnya di atasnya bahwa oh data saya kecil padahal realitanya besar ya. Nah ketika itu betul-betul dibuka kemudian dicari solusi, harapannya kan ini bisa memberikan contoh kepada desa lain. Kalau kita terbuka masalah yang terpendam itu akan bisa ketemu solusi. Tapi kalau dari awal sudah ditutupin Bu, hanya untuk demi pencitraan kami sebagai pemimpin bahasanya, saya kira itu akan dosa bagi kita karena ternyata di balik pencitraan itu kita mengorbankan banyak hal yang jauh lebih penting. Maka harus ada keberanian dari pemimpin perempuan untuk terbuka terkait ini. Jangan berpikir ini aib, bahwa ini harus menemukan titik temu. Untuk seluruh perempuan yang ada di Kabupaten Malang, jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk mengeksplor diri sendiri karena perempuan bisa. Jalan masih panjang, namun kita harus terus melangkah.